Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kawan-kawan semua, simpatisan atau alumni Pondok Pesantren Fatihul Ulum Manggisan. Saya sangat bersyukur sekali karena saya mengamati di berbagai media, banyak kawan-kawan mengekspresikan cinta pada beliau Amafurullah Kiai Haji Mahfud bin Abdul Hanan yang hari ini pada tanggal 25 Agustus 2021 sedang kita peringati 1000 hari kemangkatan beliau. Alhamdulillah, juga dalam rangka cinta ya kawan-kawan, saya ingin turut berpartisipasi menyebarkan satu hal yang menjadi ajaran beliau yang saya ambil dari sumber ya buku AIU biografi Kiai Mahfud. Jadi bentuk cinta saya ini saya kasih judul Percik Pemikiran Kiai Mahfud Manggisan, yang materinya diambil dari buku AIU biografi Kiai Mahfud. Seperti apa ini kawan-kawan, ini bentuk bukunya. Ya, AIU itu aku iki uang. Ya, aku iki uang, biografi Kiai Haji Mahfud Abdul Hanan. Ini sekilas tentang buku itu. Buku ini ditulis oleh saya sendiri. Saya alumni Fatihul Ulum Manggisan tahun 2005. Buku ini ditulis atas restu dan izin dari Nyai Haja Muhidlis atau Nyai Mahfud. Baik kawan-kawan, biar tidak terlalu panjang ya. Karena yang akan saya jelaskan ini adalah pemikiran beliau, maka pertama-tama sungguh baik ya kalau kita tahu arti pemikiran itu apa. Sini sekilas, pemikiran itu suatu hasil atau satu kesimpulan dari sebuah kegiatan atau sebuah proses yang dilakukan oleh manusia dalam mencermati suatu pengetahuan yang telah ada sebelumnya ya, dengan menggunakan akalnya untuk mendapatkan pengetahuan baru. Jadi mencermati pengetahuan yang ada sebelumnya untuk mendapatkan pengetahuan baru. Gitu ya. Itu artinya pemikiran. Pemikiran ini, kegiatan berpikir ini adalah termasuk perbuatan batin atau perbuatan mental. Nah, itu sekilas ya. Lanjut. Di buku itu dijelaskan ada dua teori yang menjadi pendekatan membaca pemikiran Kiai Mahfud bin Abdul Hanan. Yang pertama adalah proses mencermati dan menyimpulkan pengalaman hidup pribadi dan lingkungan terdekatnya. Jadi dari proses mencermati inilah kemudian muncul dari beliau Kiai Mahfud ide-ide, pemikiran-pemikiran, baik pemikiran pendidikan pesantren atau pemikiran rumah tangga, pemikiran kemasyarakatan dan lain-lainnya. Itu diduga dengan kuat merupakan hasil dari proses mencermati dan seterusnya. Yang kedua, kita patut menduga bahwa ide-ide, pemikiran-pemikiran, terobosan-terobosan yang baik dan bagus yang dikeluarkan oleh Kiai Mahfud pada zamannya dulu adalah muncul melalui tanda-tanda sebab terbukanya tabir ketuhanan atas beliau. Jadi beliau melihat tanda-tanda langit. Ya. Kenapa beliau melihat tanda-tanda langit? Karena tabir langit sudah terbuka. Atau gampangnya, kalimat mudahnya adalah beliau Kiai Mahfud itu makrifat. Gitu ya. Makrifat.
Bahasa kerennya di sini saya tulis, beliau mempunyai intuisi yang kuat yang bersumber dari cahaya hati. Nah, jika yang kedua ini, ya tidak perlu mencermati apa-apa, karena ini sudah Allah yang membuka pada hati beliau sehingga beliau mampu membaca tanda-tanda, dan tanda-tanda itu diucapkan oleh beliau menjadi ide, menjadi pemikiran, dan lain sebagainya. Menjadi hikmah-hikmah, tentu kawan-kawan yang mempunyai kedekatan khusus dengan beliau itu selalu mendapatkan hikmah-hikmah setiap kali bertemu dan berkomunikasi dengan beliau Al-Maghfur Kiai Haji Mahfud bin Abdul Hamid. Baik kawan-kawan, pada kesempatan saat ini ya, kita tentu akan luas sekali membahas pemikiran beliau di buku itu. Saat ini saya hanya ingin membahas sedikit pemikiran beliau dalam bidang pendidikan pesantren. Oke, jadi kita singkat-singkat saja biar video ini tidak terlalu panjang. Yang pertama tentang model bacaan kitab. Jadi model bacaan kitab itu diwanti-wanti oleh beliau, jangan meninggalkan metode qiraatul kitab yang sudah menjadi pembeda abdi pesantren Fatihul Ulum Manggesan dari pesantren lain. Jadi model bacaan kitab yang selama ini ada, gitu ya, itu sudah terbukti menurut pandangan beliau seperti itu. Sudah terbukti. Karena sudah terbukti, maka pertahankan. Gitu ya. Maka pertahankan. Jadi menurut beliau, model membaca kitab yang selama ini diterapkan itu sudah terbukti berhasil. Oleh karena itu, jangan sampai kebijakan terbaru yang diambil para pengurus misalnya justru melemahkan cara lama yang sudah teruji itu. Semoga bisa dipahami. Jadi untuk lebih luasnya pembicaraan ini mungkin bisa diadakan diskusi khusus gitu ya. Baik, yang kedua, membaca. Jadi ini adalah pesan beliau yang dulu sering sekali diucapkan, disampaikan, dipesankan pada santri-santri dan pada para alumninya. Membaca. Apa kata beliau tentang membaca? Jika seorang santri sudah mempunyai kegemaran membaca, ya, maka pemahaman terhadap isi kandungan kitab yang dibaca akan datang dengan sendirinya. Jadi bacalah. Gitu ya. Yang sangat penting adalah menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca. Ini. Jadi kebijakan pembacaan kita pada zaman Kiai Mahfud dulu itu diharapkan mengarah pada tumbuhnya minat dan kebiasaan membaca santri. Ini dalam bahasa yang lebih modern ya. Itu disebut metode drill atau metode Jibril. Drill, metode berulang-ulang membaca atau metode Jibril. Maksudnya seperti malaikat Jibril ketika mengajar Nabi Muhammad di Gua Hiro. Jadi dibaca berulang-ulang. Maka dengan berulang-ulangnya membaca itu akan muncul pemahaman. Yang ketiga, pemahaman kandungan kitab. Oke kawan-kawan, ini berkaitan dengan yang kedua tadi. Ketika kita sudah sering membaca, maka akan diikuti dengan pemahaman kitab. Jadi menurut beliau, menurut Kiai Mahfud, pemahaman isi kitab bisa tercapai ketika santri sudah memiliki kegemaran membaca. Kalau tidak membaca, lalu pahamnya dari mana? Ya dari musyawarah, dari diskusi. Oke, dalam diskusi pun tetap dibutuhkan membaca. Oke, sebab itulah selama kepemimpinan beliau di Fatihul Ulum tidak ditemukan ide lanjutan setelah qiraatul kitab selain meningkatkan kegemaran membaca melalui musyawarah dan lomba. Ya. Jadi diadakan lomba sering-sering itu pada zaman beliau, ya tujuannya agar santri terus membaca. Ya, terus membaca. Tentu yang menjadi santri pada zaman 2000-an awal gitu ya. 2001, 2002 itu akan menjadi saksi sebenarnya bahwa pada zaman itu ketika ada lomba
kita itu santri itu ya, misalnya lomba jurmiyah, itu satu malam ada yang hatam satu kitab, satu kali hataman, dua kali hataman, ada yang tiga kali hataman. Sehingga membaca itu benar-benar menjadi kegemaran. Ya. Baik, itu sekilas saja, gak usah panjang-panjang. Yang nomor 4, bahasa pengantar. Ini juga sering dipesankan beliau. Jadi dalam pendidikan pesantren adalah menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia atau bahasa nasional. Maksudnya guru, ustadz, pengurus itu hendaklah berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Itu maksud beliau seperti itu. Nah, menurut saya, kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Jika kita fasih berbahasa Indonesia yang baik dan benar, itu seandainya dalam kehidupan kita nanti tidak hidup di suku kita sendiri, misalnya kita suku Madura, kita tidak hidup di suku kita sendiri, misalnya ternyata kita hidup di Papua, di Kalimantan, atau di daerah-daerah yang tidak mengerti bahasa Madura, maka ketika kita bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, maka kita berkesempatan berdakwah dengan bahasa Indonesia itu, gitu ya. Jadi kan nggak mungkin masyarakatnya tidak ngerti bahasa Madura, kita menjelaskan agama menggunakan bahasa Madura. Itu tidak lucu ya. Jadi seakan-akan beliau Kiai Mahfud menekankan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu dalam rangka mempersiapkan santri agar mempunyai jangkauan dakwah yang lebih luas. Kurang lebih seperti itu menurut hemat saya. Baik, yang kelima. Yang kelima, Kiai Mahfud itu mengajar fokus sesuai teks kitab. Jadi ketika beliau dulu mengajar, materi yang ada dalam kitab yang sedang diajarkan, ini benar-benar ditanamkan dan dipahamkan kepada santri. Ya, jadi kitab yang diajar itu yang ditanamkan dan dipahamkan. Beliau tidak menjelaskan materi dari luar kitab yang sedang diajarkan. Ya. Sedangkan materi-materi terkait, tetapi tidak dalam teks kitab yang sedang diajarkan, itu beliau tidak menjelaskannya. Jadi cukup menanamkan dan memahamkan kepada santri apa yang ada dalam teks itu. Ini sangat menarik, gitu ya. Sangat menarik di tengah banyaknya para guru atau para santri yang menjelaskan kitab panjang lebar, terlalu banyak bicara, sedangkan teks kitab yang menjadi materi pokok tidak benar-benar tertanam dan terpahamkan dengan baik. Ini hati-hati. Ini pemikiran yang jenius sekali, gitu ya. Yang jenius sekali. Yang berikutnya, yang nomor 6. Ini yang terakhir dalam pertemuan kali dalam penyampaian saat ini ya. Memperkuat dari dalam. Untuk yang keenam ini cukuplah pesan beliau kepada saya pribadi. Jadi beliau dulu pernah berpesan seperti ini. Syafi'i, ingat, camkan pesan saya. Jangan pernah kamu pasang pengumuman atau banner di jalan-jalan untuk menarik orang masuk nyantri ke Fatihul Ulum. Cukup perkuat dari dalam saja. Santri yang sudah ada dalam pesantren, beri mereka pelayanan terbaik. Tidak perlu mengajak yang ada di luar agar masuk ke dalam menjadi santri. Yang ada di dalam saja diberi pelayanan yang baik. Ini yang dimaksud beliau memperkuat dari dalam. Jadi ini juga pemikiran yang menarik ya. Kenapa menarik? Karena ini berbalik arah. Pada umumnya kita menyaksikan di sudut-sudut jalan, di perempatan, di pertigaan, itu terpasang banner-banner ajakan agar masyarakat masuk ke pesantren tertentu, agar masyarakat anak-anaknya dimasukkan ke lembaga-lembaga tertentu. Tapi beliau, Kiai Mahfud, justru berpikir sebaliknya. Tidak usah seperti itu. Cukuplah santri yang ada di dalam itu diperkuat. Baiklah kawan-kawan, saya perlu juga menambahkan penjelasan mengenai yang keenam ini. Kata beliau begini, kalau yang dalam itu sudah terlayani dengan baik, mendapatkan pelayanan yang baik, mendapatkan pembelajaran yang baik, mendapatkan pendidikan yang baik,
Maka nanti yang di dalam itu, santri yang di dalam itu, ketika mereka pulang ke rumah, mereka akan bercerita kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada kawan-kawannya bahwa di pesantren Fatihul Ulum begini, 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 dan begini. Mereka akan bercerita yang baik, gitu ya. Nah, maka dengan cara seperti itu, menurut Kiai Mahfud, dengan sendirinya pesantren Fatihul Ulum akan diminati oleh masyarakat. Jadi tidak perlu banner-banneran, gitu ya. Baiklah kawan-kawan, saya pikir ini ya ada 6 pemikiran Kiai Mahfud yang berkaitan dengan pendidikan pesantren. Nah, semoga dalam rangka 1000 hari beliau ini, apa yang beliau pikirkan dulu, sebisa mungkin kita jalankan, kita amalkan, karena dengan begitu berarti pengamalan kita menjadi pahala tersendiri, menjadi ilmu yang bermanfaat tersendiri bagi Kiai Mahfud, sehingga pahalanya terus mengalir kepada beliau. Semoga seperti itu. Baik kawan-kawan, teriring doa di hari ke-1000 ini, Kiai kembali kepada Allah. Semoga Allah menghadiahkan tempat yang terbaik dan derajat yang tertinggi kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, kritik dan saran atas video ini silahkan hubungi penulis buku AIU di nomor WA 081332007707. Semoga bermanfaat, tentu itu harapannya. Tetap semangat belajar, itu juga harapannya. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.